Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang dimensi sistem informasi dan aset komplementer sistem. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sadam Zia Kadafi dengan NIM 211010501429 dan teman saya yang bernama Ardianto Gulo dengan NIM 211010501607. Sebelum memasuki pembahasan materi dari kelompok kami, izinkan saya membacakan pembahasan dari materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, adanya dimensi sistem informasi. Yang kedua, adanya macam-macam dimensi utama. Ketiga, ada aset komplementer sistem. Yang keempat, ada bagian-bagian aset komplementer sistem. Lalu yang kelima, adanya kesimpulan. Lalu masuk ke materi pertama. Apa sih dimensi sistem informasi itu? Dimensi sistem informasi adalah segala hal yang mengacu pada kumpulan beberapa perhatian yang terlibat dalam penyebaran informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, koneksi dan informasi sistem komputer, pengguna sistem informasi, dan perumahan sistem. Semuanya adalah bagian dari sistem informasi. Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam dimensi sistem informasi. Dimensi sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, level of management decision making. Ada beberapa tingkatan dalam sebuah manajemen guna membuat keputusan, yaitu strategic management, tactical management, dan operational management. Lalu yang kedua, adanya information quality. Information quality atau kualitas informasi adalah produk dari informasi yang mempunyai karakteristik, atribut, atau kualitas yang menjadikan informasi lebih berarti. Lalu yang ketiga, adanya decision structure. Decision structure dibagi dalam 3 kategori, yaitu structured, unstructured, dan semi-unstructured. Lalu yang keempat, adanya kind of application used as information system. Ada cukup banyak aplikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan guna mendukung dan mengatasi masalah serta membuat keputusan. Baik, saya menjelaskan lanjutan dari materi kami, yaitu bagian-bagian dimensi. 1. Dimensi organisasi. Dimensi organisasi ini mengacu pada aspek-aspek yang membentuk struktur dan karakteristik suatu organisasi. Dimensi organisasi dapat mencakup elemen-elemen seperti struktur hierarki, budaya perusahaan, kebijakan dan prosedur, serta komunikasi internal. Kedua, dimensi manajemen. Dimensi manajemen ini melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaan suatu organisasi atau bagian dari organisasi. Dimensi manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, serta elemen seperti gaya kepemimpinan dan kebijakan manajemen. Ketiga, dimensi teknologi. Dimensi teknologi ini mencakup segala hal terkait dengan penggunaan teknologi dalam konteks organisasi. Dimensi ini mencakup infrastruktur teknologi, perangkat lunak yang digunakan, integrasi sistem, keamanan informasi, dan inovasi teknologi yang dapat memengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Setiap dimensi ini berkontribusi pada cara suatu organisasi berfungsi dan berinteraksi baik secara internal maupun eksternal. Lalu, pengertian aset komplementer sistem. Aset komplementer merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya atau bisa juga disebut sebagai aset pendukung dari aset utama. Sebagai contoh, untuk menciptakan nilai atas kereta api, maka membutuhkan investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu sendiri. Misalnya rel, kereta api, lokomotif, petugas, struktur pengaturan yang mengatur dan mengawasi dan pengguna dari kereta api itu sendiri. Adapun bagian-bagian aset komplementer, yaitu 1. Aset organisasi. Aset organisasi ini mengacu pada semua sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan operasionalnya. Aset organisasi meliputi tidak hanya aset fisik seperti properti dan peralatan, tetapi juga aset non-fisik seperti merek, reputasi, dan kekayaan intelektual. Kedua, aset manajerial. Aset manajerial merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan keahlian
yang dimiliki oleh manajer dan personel manajemen dalam organisasi. Aset manajerial mencakup kemampuan manajerial untuk mengambil keputusan yang baik, mengelola sumber daya dengan efisien, dan memimpin tim untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir itu ada aset sosial. Aset sosial ini terkait dengan hubungan dan interaksi organisasi dengan pihak-pihak di sekitarnya, termasuk pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Aset sosial melibatkan reputasi organisasi, hubungan baik dengan stakeholder, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Ketika jenis aset ini saling terkait dan bersama-sama berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi. Kesimpulan dari materi presentasi kami yaitu dimensi sistem informasi dan aset komplementer keduanya berperan penting bagi keberlangsungan suatu sistem informasi pada suatu perusahaan. Kedua hal ini merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Di banyak industri, kelangsungan hidup perusahaan sangatlah sulit tanpa penggunaan luas dari teknologi informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu jalannya perusahaan dalam ekonomi global. Secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari teknologi atau alat-alat, media yang digunakan, prosedur yang terorganisir, dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya yang bekerja sebagai sebuah kombinasi dan membentuk sebuah sistem yang rapi dan terorganisir. Dan perusahaan yang tidak berinvestasi menggunakan aset komplementer akan mendapatkan nilai pengembalian yang kurang atau tidak ada sama sekali atau investasinya di teknologi informasi. Baik, demikianlah isi presentasi dari materi kami. Semoga apa yang